Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Saputra dengan NIM 21076030 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep kurikulum, administrasi kurikulum, perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi merupakan jantung hidupnya matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, sebab proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Setiap apa, bagaimana dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik, bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik kita untuk bisa diterima di dunia kerja, justru sangat ditentukan oleh kepiawaiannya, kehebatan lembaga atau pengolahan pendidikan menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri untuk masuk dalam perancangan kurikulum di tempat kita. Administrasi kurikulum itu sebenarnya apa? Ada landasan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman undang-undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara strategi yang digunakan untuk lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sidiknas adalah KBBM. adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita ingat yang kita garis bawahi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran dan cara. Berarti intinya apa? Bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa yang diatur, apa mulai dari isinya, mulai dari tujuannya sampai ke strategi dan cara yang digunakan sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Akibat kualitas pendidikan yang rendah dari tahun kapan perubahan kurikulum selalu terjadi. Tapi apakah memang isinya dirubah? Yang dirubah itu maksudnya ketika satu benda A menjadi B, itu dia yang berubah. Tapi kalau barangnya masih A menjadi A, atau A berbintang, itu barangnya masih A. Nah, apakah perubahan betul-betul mengobati masalah penyakitnya dari kurikulum kita? Penyakitnya itu sebenarnya apa? Misal kalau di satuan pendidikan, seperti yang di awal tadi kita singgung, lulusan kita diserap sangat kecil, presentasinya, penyerapan industri dan dunia kerja terhadap lembaga A itu sangat rendah. Itu harus dikejar. Ada masalah dunia kerja terhadap lembaga A itu sangat rendah. Itu harus dikejar masalah apa dan barangkali 80% diantaranya disebabkan karena rencananya atau seperangkat rencana dan pengaturan dari kurikulum itu untuk sampai ke proses KBM tadi, kegiatan belajar mengajar belum selesai dengan keinginan dari industri tempat menyerap lulusan kita di dunia kerja. Pengertian dari administrasi kurikulum itu ada dua katanya, ada arti sempit dan ada arti yang luas. Arti sempit dan luas maksudnya adalah seperangkat mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dipelajari oleh peserta didik dalam kelas. Kemudian lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan
dan untuk kemudian dibagikan bersama sehingga si anak atau si peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tapi dalam proses experience yang dibagikan oleh si guru dan si pendidik dosen dan di kelas, maka mereka akan jauh lebih kaya. Administrasi adalah pengaturan rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4: planning, organizing, actuating, dan controlling. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Komponen dari kurikulum, yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua ada tujuan, yang ketiga isi atau konten, yang keempat metode, bagaimana metode yang digunakan, apa metode yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kelima ada evaluasi bayangan. Kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen minimal 4. Yang tadi yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah perencanaan atas kurikulum, sedangkan organizing atau pengorganisasian, proses pengorganisasikan ini dalam kaitannya dengan kalender akademik yang sudah disusun berdasarkan program kegiatan akan berlangsung secara 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau lembaga pendidikan untuk kedepannya. Yang ketiga, pelaksanaan etiknya, artinya ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas antara guru dan siswa karena dosen dengan mahasiswanya. Dalam proses pengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap promdi, program studi, dan jurusan kalau di kampus. Bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai macam teori sehingga muncullah pemahaman skillful terkait dengan teori-teori tersebut. Sehingga mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai soft skill atau hard skill yang nanti bisa dibawa ke dunia kerja. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi dalam proses melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah apa yang akan muncul dan timbul, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan di kemudian hari. Tapi yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dosen, sehingga ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas atau guru seketika ada di kelas. Di bagian terakhir, abstraksi kurikulum. Kalau begitu guru dan dosen punya peranan tidak? Maka jawabannya adalah jelas ada. Justru mereka punya peran yang sangat luar biasa besar, karena mereka yang akan melaksanakan, yang termasuk orang-orang yang harus memikirkan karena data dan fakta empirik di lapangan dalam tanda kutip yang ada di kelas. Yang paling tahu itu adalah guru atau dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengelola keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.